Dulu saya cuma anak kampung yang hanya bercita-cita jadi guru agama. Kemudian saya sekolah di Jogja. Di tahun 94 saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri di Jogja. Namun di tahun 98 ketemu dengan momentum reformasi. Sehingga saya kemudian belajar menjadi seorang aktivis. Saya hadir di seminar-seminar mendengar para tokoh-tokoh bicara tentang bangsa ini. Kemudian sampailah saya pada kesimpulan bahwa untuk mengabdi buat kampung halaman, untuk bangsa, banyak pilihan. Dan salah satunya adalah pilihan politik. Kemudian saya mulai tertarik dengan politik. Kemudian ya alhamdulillah ketika Pak Amin Rais mendirikan Partai Amanat Nasional, kemudian sejak awal saya bergabung dan saya meniti karir saya di politik dari bawah. Saya pernah menjadi sekretaris cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Kota Gede di Yogyakarta. Kemudian saya pernah menjadi departemen di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian saya pernah menjadi sekretaris Barisan Muda Penegak Amanat Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak lama kemudian saya menjadi ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian saya berangkat ke Jakarta menjadi departemen di DPP PAN, kemudian menjadi Wasekjen di DPP PAN. Nah, alhamdulillah sekarang menjadi salah satu ketua DPP PAN dan juga sekaligus menjadi ketua umum Barisan Muda Partai Amanat Nasional di tingkat pusat. Ayah saya cuma tamatan Gontor, kemudian mengabdi menjadi guru agama Islam. Tidak ada keluarga saya yang menjadi politisi, kecuali saya. Dulu ketika saya ingin masuk ke partai politik, saya datang ke orang tua saya, kemudian saya minta pendapatnya. Ada diskusi yang panjang soal itu. Saya ingat dulu orang tua saya pernah berpesan kepada saya bahwa Yohan, sebersih apapun kamu, masuk ke dunia politik itu seperti seorang ustadz yang pakai kopiah putih, pakai jubah yang bersih, pakai sorban yang bersih. Tapi kalau kita masuk ke sebuah gudang, di sana banyak debunya. Sehingga saya tidak ingin melihat kamu kemudian ya terkena imbas debu-debu itu. Tapi saya juga meyakinkan kepada ayah saya bahwa kalau tidak ada orang baik yang mau mengambil jalur politik, maka itulah yang menyebabkan banyak kebijakan-kebijakan politik yang tidak berpihak kepada orang yang lemah, kepada kaum yang terpencil, kepada daerah kita Nusa Tenggara Timur yang memang menurut saya pembangunan belum merata sebagaimana pembangunan di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian ayah saya menyetujui saya terjun ke politik. Memang tidak mudah juga. Saya memulai karir saya di Partai Amanat Nasional sejak awal dan dulu saya bercita-cita inilah partai pertama dan partai terakhir saya. Apapun gelombang di partai ini, saya tetap bersama Partai Amanat Nasional sehingga saya tidak pernah nyalek dulunya. Ditawari di caleg kabupaten di kota Yogyakarta, saya tidak mau. Kemudian di provinsi saya juga tidak mau, sehingga pernah juga Saudara Mumtaz Rais, putranya Pak Amin, datang ke saya. Mas Yohan, kamu untuk apa jadi aktivis partai politik? Disuruh nyalek di kota kamu tidak mau, di provinsi kamu tidak mau. Nah kalau kamu tidak punya uang, saya Mumtaz Rais siap membantumu. Tapi saya sampaikan,
politik ini kan soal pengabdian, soal pilihan. Kalau Mas Mumtaz dan Pak Amin ingin saya berbakti dan memberi manfaat yang luas, jangan taruh saya di Jogja. Taruhlah saya di kampung halaman saya, agar saya bisa pulang ke kampung, kemudian membangun kampung halaman saya dengan perjuangan politik ini. Nah, alhamdulillah di tahun 2014, kemudian saya masuk menjadi salah satu caleg tingkat pusat dari Dapil NTT 1. Saya turun belajar pertama kali mengenalkan diri kepada masyarakat di Dapil daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1. Itu luas sekali wilayahnya. Ada 10 kabupaten, ada ratusan pulau, tapi hampir belasan pulau yang berpenghuni yang harus kita datangi dari kampung ke kampung untuk memperkenalkan diri. Karena saya dulu seorang aktivis, saya tidak punya uang yang banyak, saya hanya menjual gagasan bahwa sudah saatnya kita menggunakan jalur politik ini untuk merubah kampung halaman kita. Oleh karena itu, saya juga mengedukasi masyarakat saya agar pilihlah pemimpin yang kira-kira mereka bisa menjadi wakil kita, yang kemudian suatu saat mereka bisa memperjuangkan seluruh aspirasi kita, kegelisahan kita, mendorong agar kampung halaman kita ini lebih maju. Di tahun 2014, hasilnya ya saya kira sebagai pemula di caleg di tingkat DPR RI, saya bersyukur. Ya, waktu itu yang terpilih Pak Lawrence Bahangdama. Tapi saya juga bangga, walaupun saya tidak terpilih dulu di DPR RI, saya menyumbangkan 17.000 suara. Suara yang signifikan, sehingga Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 kursi. Tapi saya selalu punya keyakinan, kalau semua dikerjakan dengan niat yang baik, untuk kepentingan yang baik, selalu ada jalan buat para orang-orang yang baik. Nah, alhamdulillah, saya kemudian menemukan kesempatan tidak kita duga juga, dan sesuatu yang sempat membuat kami terpukul ketika Pak Lawrence Bahangdama yang sudah kami anggap sebagai tokoh kami di Partai Amanat Nasional sudah banyak memberikan dedikasinya kepada Nusa Tenggara Timur. Kemudian beliau dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa sebelum beliau dilantik untuk periode yang kedua, sehingga ada keputusan Partai Amanat Nasional tingkat pusat bahwa karena kursi ini ditinggalkan sebelum beliau dilantik, maka ini dibagi 2 untuk 2 kader peraih suara terbanyak berikutnya. Sehingga yang pertama dilantik Bapak Sarulan Puasawa selama 3 tahun, kemudian saya 2 tahun di penghujung periode 2014-2019. Nah, ketika dilantik pada tanggal 12 November 2017, kemudian saya mulai turun kembali ke daerah pemilihan saya, masuk kampung, keluar kampung. Kemudian alhamdulillah selama saya di Komisi 4 dulu, banyak alat mesin pertanian yang coba kita dorong untuk kampung halaman saya. Kemudian saya membuka catatan tentang Nusa Tenggara Timur. Saya kemudian menemukan bahwa ada banyak persoalan Nusa Tenggara Timur yang kemudian kalau kita simpulkan ada 3 persoalan utama. Yang pertama, Nusa Tenggara Timur masih masuk sebagai kategori 3 provinsi yang tingkat pendidikannya paling buruk di Indonesia. Yang kedua, Nusa Tenggara Timur masuk kategori 3 provinsi yang tingkat kemiskinannya paling buruk di Indonesia. Kemudian NTT juga masuk kategori 3 provinsi yang tingkat kesehatannya paling buruk di Indonesia. Inilah yang kemudian mendorong saya untuk pindah ke Komisi 11. Karena saya tahu di Komisi 11 yang membidangi keuangan dan perbankan, bermitra dengan Bank Indonesia, bank-bank negara, mereka punya CSR karena undang-undang mengatur demikian bahwa setiap keuntungan bank negara sekian persen harus digunakan untuk kepentingan sosial. Itulah yang saya gunakan untuk mendorong banyak hal ke kampung halaman saya. Puji syukur saya bisa mendorong ambulans untuk daerah-daerah terpencil agar pelayanan kesehatan bisa dirasakan masyarakat. Kita turun ke masyarakat, kita sedih karena banyak ibu yang tidak tertolong, karena ketika mereka harus rujuk ke kabupaten, mereka harus naik perahu, kemudian naik pick up, sehingga banyak sekali anak-anak kita yang lahir di atas pick up, banyak ibu-ibu yang tidak tertolong di atas perahu. Nah, inilah yang mendorong saya kemudian lewat CSR yang dimiliki oleh Bank Indonesia,
BNI, BRI, Bank Mandiri. Kemudian saya minta untuk juga memberikan perhatian kepada Nusa Tenggara Timur. Puji syukur banyak ambulan yang sudah kita dorong ke sana dalam rangka memperhatikan kesehatan kita. Kemudian puji syukur juga banyak bantuan kita untuk sekolah-sekolah kita. Kemarin saya baru berkunjung ke Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral di Rantuka. Kita memberikan BI Corner agar ada kampus di terpencil sana, mereka bisa menikmati perpustakaan digital sehingga mereka punya kesempatan bisa membaca buku-buku yang hebat agar mereka juga menjadi orang yang hebat dan kemudian bisa juga membangun kampung halamannya. Kemudian kita bantu juga sekolah-sekolah, ada kita bantu laptop, kita bantu komputer agar mereka juga punya kesempatan yang sama menikmati fasilitas pendidikan yang layak sehingga mereka juga bisa muncul sebagai generasi bangsa, generasi umat yang kira-kira kemudian punya pengetahuan yang cukup untuk mengatasi berbagai problem di kampung halamannya, juga untuk bangsa yang kita cintai. Kemudian yang ketiga, kita juga mendorong banyak UMKM untuk menumbuhkan semangat ekonomi di kalangan masyarakat. Sesungguhnya kami ini tidak miskin. Begitu banyak potensi di Nusa Tenggara Timur, kita punya ikan yang luar biasa. Kita punya sorghum, kita punya kopi, kita punya vanili, kita punya segala macam. Hanya itulah politik. Seringkali kebijakan-kebijakan politik yang tidak berkeadilan. Itulah yang menyebabkan banyak daerah yang punya potensi. Kemudian mereka masih dicap sebagai kampung yang miskin, kampung yang terbelakang, kampung yang belum selayaknya kampung-kampung yang sudah maju. Saya kira inilah yang menjadi semangat bagi saya berjuang di politik agar kita bisa terlibat mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut semua daerah di Indonesia agar terjadilah pembangunan yang berkeadilan, yang merata, kemudian semua masyarakat kita menjadi lebih bermartabat sehingga bicara NKRI, bicara Pancasila bukan cuma saat pemilu, tapi di saat ketika memimpin, semua ini kita lakukan sebagai semuanya NKRI, semuanya Pancasila yang mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memimpin, bangunlah negeri ini secara adil, bangunlah negeri ini secara bermartabat, sehingga tidak lagi masyarakat yang menjerit, apalagi persoalan-persoalan yang sangat fundamental seperti pendidikan, seperti kesehatan, apalagi soal kesejahteraan yang itu sangat berpengaruh bagi kehidupan secara luas. Ya Alhamdulillah kita punya banyak tanah yang selama ini tidur. Saya panggil anak muda agar mereka mau membuka lahannya, agar mereka bisa tanam sesuatu yang kemudian itu bermanfaat buat mereka, buat perkembangan ekonomi mereka. Kemudian ada juga kelompok perbengkelan, ada peternak juga. Bahkan saya juga membantu peternak babi. Kadang-kadang saya menghadapi situasi di mana masih ada juga orang yang kemudian melihat itu dengan pandangan-pandangan yang kurang pas. Kenapa Ahmad Tion yang Islam kemudian mau membantu peternak babi? Bagi saya ini soal kesejahteraan masyarakat. Ini uang negara, diperuntukkan oleh semuanya tanpa melihat ras, tanpa melihat agama, tanpa melihat suku. Selama niatnya adalah untuk membangun kampung halaman kita yang lebih baik. Banyak juga UMKM yang saat ini sedang kita dorong. Baru saja saya baru pulang dari Nusa Tenggara Timur, ada 2,4 miliar anggaran yang dibantu oleh Bank Indonesia yang coba kita gunakan untuk menggerakkan UMKM di daerah pemilihan saya Nusa Tenggara Timur 1. Dan tentu saya yakin sekali pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dipimpin oleh Bapak Victor Askodat punya semangat yang besar, punya visi yang luar biasa untuk mendorong Nusa Tenggara Timur ini keluar dari stigma bahwa kami ini masih terbelakang, kami ini pendidikannya masih buruk dan kesehatannya kami belum sebaik di tempat-tempat yang lain. Dan begitu juga pemerintah-pemerintah kabupaten punya semangat yang sama sehingga insya Allah kami sangat yakin dengan potensi yang kami miliki ini, dengan kesadaran dan kebersamaan kami ini, tidak lama lagi Nusa Tenggara Timur akan bisa mengejar ketinggalan dengan saudara kembarnya seperti Bali dan Nusa Tenggara Barat, bahkan provinsi-provinsi lain di Indonesia ini.